Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai cahaya dan alat optik. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara mata kita dapat melihat benda dan bagaimana cara benda memantulkan cahaya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat tegak lurus dengan arah perambatan. Cahaya dapat merambat baik ada media maupun tanpa medium perambatan atau ruang hampa, di mana kecepatan cahaya senilai 3 × 10⁸ meter per sekon. Cahaya dapat merambat ke segala arah, dan benda yang dapat menghasilkan cahaya itu dinamakan dengan sumber cahaya. Sifat-sifat cahaya antara lain: yang pertama, cahaya merambat lurus; yang kedua, cahaya dapat dipantulkan; yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan; dan yang terakhir, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cermin merupakan benda dengan permukaan yang dapat memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya. Cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan oleh cermin. Yang pertama, di sini kita akan melihat pembentukan bayangan pada cermin datar. Coba kita perhatikan gambar di bawah. Lihatlah benda yang diletakkan di depan cermin. Kemudian diberi cahaya, maka sinar tersebut akan dipantulkan dengan besar sudut. Itu sama dengan sudut pantulnya. Dan begitu selanjutnya, sehingga akan terbentuk bayangan di belakang cermin, di mana S itu adalah jarak benda terhadap cermin dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan yang dihasilkan cermin datar memiliki sifat antara lain, yaitu yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda asli. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, ketika berada di lantai datar tinggi, bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan yang dihasilkan memiliki sifat maya. Kemudian, bayangan tegak seperti bendanya dan arah kiri dan kanan berlawanan dengan bendanya. Jika dua buah cermin disatukan sehingga menghasilkan sudut tertentu, bayangan benda yang dihasilkan diperoleh rumus berikut. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, di mana N itu adalah banyaknya bayangan yang terbentuk dan alfa adalah sudut yang diapit oleh kedua cermin. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung hasilkan bayangan benda yang dicerminkan kepadanya. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, maka kita harus menggunakan 3 sinar istimewa, yaitu: yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat juga. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Sifat bayangan masing-masing benda itu ditentukan berdasarkan ruangan ataupun letak benda pada cermin. Dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, jika benda berada di ruang yang pertama, maka sifat bayangannya sebagai berikut. Bayangan akan berada di ruang 4. Kemudian, bayangan bersifat maya, bayangan akan diperbesar dan bayangannya tegak. Berikutnya, jika benda berada di ruang 2, maka sifat bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan berada di ruangan 3, bersifat nyata, diperbesar, dan terbalik.
Dan yang ketiga, jika benda berada di ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan itu berada di ruang kedua, bersifat nyata, akan diperkecil dan terbalik. Rumus pada cermin cekung di mana 1/F itu sama besarnya dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. F itu merupakan setengah dari R. Dan perbesaran bayangannya ataupun M itu sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S, di mana F itu adalah titik fokus, R itu adalah jari-jari kelengkungan, S jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan H itu adalah tinggi benda, sedangkan H aksen adalah tinggi bayangan. Yang ketiga, pembentukan bayangan pada cermin cembung. 3 sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambarnya. Sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung dimanapun letak bendanya yaitu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Pada cermin cembung berlaku persamaan 1/negatif F itu sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen, atau F sama dengan S kali S aksen tambah S tambah S aksen, tetapi dia itu minus nilainya, dimana F itu adalah jarak fokus cermin, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut. Sebuah benda terletak 5 cm di depan cermin cekung dan bayangan yang terbentuk berjarak 15 cm di depan cermin. Tentukan jarak titik fokus cermin tersebut. Maka yang diketahui di situ adalah S sama dengan 5 cm dan S aksennya adalah 15 cm. Ditanya F, maka kita masukkan ke persamaan 1/F itu sama dengan 1/S0 ataupun S ditambah dengan 1/SI ataupun S aksen. Maka kita masukkan nilainya 1/5 tambah 1/15. Maka kita samakan penyebutnya di situ yaitu 15. Sehingga diperoleh 3 tambah 1/15 atau 4/15. Itulah 1/F. Maka kita balikkan F/1 sama dengan 15/4 sehingga diperoleh F-nya adalah 3,75 cm. Jadi demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa.